Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Bang Tris. Channel yang akan membawakan cerita horor dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Dan untuk malam hari ini ada sebuah cerita masih dari tulisannya Kak Dioseta. Dan untuk kisah yang akan dibawakan berjudul Rel Mati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi dan klik tombol subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Gerbong itu berjalan perlahan dengan rombongan manusia tanpa kepala yang menariknya. Mumpung lagi gabut di kereta menuju Jakarta, iseng-iseng saya nulis live tweet yang singkat ya. Jadi, waktu kecil dulu, saya sempat mampir ke desa Pak Le yang berdekatan langsung dengan rel yang sudah tidak digunakan. Pernah saya tanya, itu sebenarnya relnya ke arah mana? Tapi Pak Le dan saudara di sana nggak pernah ngasih jawaban yang pasti. Ke stasiun lah, gudang tebu, atau terputus. Tak ada yang pasti. Pikiranku saat kecil dulu juga tidak tahu. Harusnya tinggal ngikutin rel itu aja, kan sampai kemana tujuannya. Dan itu memang pernah dilakukan oleh beberapa orang. Dan ternyata mereka tidak pernah kembali. Saya pun diceritakan cerita ini oleh Pak Le. Rel mati. Namaku Ujang. Baru lulus SD dan baru saja disunat. Sekarang aku sedang berada di desa tempat kelahiran ibuku. Desa kumuh yang bersinggungan langsung dengan rel kereta. Saking dekatnya, kalau aku membuka tutup seng di jendela dapur, rel kereta itu terlihat dekat. Tapi rel itu sudah puluhan tahun gak digunakan. Dan perumahan-perumahan yang sederhana di sekitar rel pun menjamur setelah tak ada lagi kereta yang melintas. Anehnya, warga desa ibu tak ada yang mengetahui kemana rel itu berujung. Kalau sudah maghrib, jendela belakang jangan dibuka. Jangan ada yang main di rel. Itu adalah peraturan pertama ibu saat kami tiba di sini. Namanya anak kecil, semakin dilarang semakin penasaran. Sepi, benar-benar sepi. Aku yang penasaran mencoba melihat keadaan rel di belakang rumah saat malam hari. Dan benar saja, tak ada satupun warga yang terlihat di sana. Bulu kuduku pun berdiri saat berada di sana. Saat itu, aku sudah merasa cukup memuaskan rasa penasaranku. Aku berjalan kembali ke rumah. Tapi saat aku baru membuka pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara. Cek, 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 cek. Aku menoleh, dan sekilas terlihat sebuah gerbong melaju di rel kereta itu melintas begitu saja. Aku pun berpikir, bukankah rel itu sudah tidak difungsikan? Aku menceritakan apa yang kulihat pada ibu dan yang lain. Namun, mereka tidak percaya. Ibu malah memarahiku karena melanggar larangannya. Tapi tidak dengan Eyang. Ia menanggapiku dengan serius hingga ibu pun heran. Jangan deketin gerbong itu, Yole. Pokoknya jangan. Wajah Eyang terlihat serius. Aku sampai bingung bagaimana harus menanggapi Eyang. Iya Eyang, enggak lagi. Balasku yang memang tidak ada niat untuk main ke belakang malam-malam lagi. Tapi beberapa hari kemudian sesuatu yang tidak masuk akal sehatku terjadi. Malam itu, aku sedang menggunakan kamar mandi di sebelah dapur.
Kamar mandi di sana hanya ditutupi tembok semen setinggi 1,5 meter dan beratapkan seng. Pintunya pun hanya papan kayu dengan ganjalan paku sebagai kunci. Jika berdiri di atas WC, aku masih bisa melihat keluar. Duk-duk, duk-duk. Aku mendengar suara itu dari belakang kamar mandi. Suara itu kecil, namun perlahan semakin membesar, seolah semakin mendekat. Aku sempat mengira itu suara hewan yang melintas, tapi suaranya begitu aneh. Belum lagi, tiba-tiba aku merasa merinding begitu saja. Aku ingin keluar kamar mandi dan lari, masuk ke dalam rumah, tapi firasatku menahanku untuk itu. Aku pun memilih untuk menaiki tingkatan yang ada di WC dan mengintip keluar. Suara itu terdengar semakin dekat dari arah rel dan aku melihatnya. Itu adalah sebuah kepala yang menggelinding di rel. Duk-duk, duk-duk. Kepala itu memutar dirinya perlahan melewati jalur begitu saja. Aku benar-benar ingat wujudnya yang memiliki lidah begitu panjang dengan mata yang terus melotot. Dan dia sempat melirikku. Aku benar-benar ketakutan saat itu, hingga memilih terus menunggu di kamar mandi sampai kepala itu menghilang dan suaranya tak terdengar lagi. Saat aku yakin makhluk itu sudah tidak ada, aku buru-buru berlari ke rumah dengan wajah pucat dan panik. Tapi ibu dan yang lain sudah tidur. Aku ingin membangunkan mereka, tapi aku takut dimarahi. Aku pun memilih untuk tidur di dekat mereka untuk menghilangkan rasa takutku. Keesokan paginya, aku kembali bercerita pada ibu dan eyang. Aku tak menyangka sebuah pertanyaan akan sampai padaku. Kowe wis ngapain, Le? Kamu sudah melakukan apa, nak? Jelas saja aku jawab bahwa aku tidak melakukan apapun. Apa yang mungkin bisa kulakukan hingga hal-hal aneh menampakkan dirinya padaku. Pokoknya cuekin aja, jangan ke belakang lagi, ucap ibu yang mulai menganggapku serius. Jelas, tanpa disuruh aku tak mau lagi berurusan dengan rel itu. Aku tak mau sisa liburanku diisi dengan ketempelan, kesurupan, atau sejenisnya. Aku ini aslinya penakut. Tapi lain cerita kalau ada teman. Suatu siang, Aan teman seumuranku di desa itu mengajakku main. Ada mainan bambu yang diberi roda dan didorong. Aan mengajakku main ke rel itu. Saat itu masih siang. Tentu saja aku tidak keberatan. Kami bermain menelusuri rel hingga memanjat pohon rambutan yang tumbuh di dekat rel itu. Sampai tak terasa langit mulai memerah. Pulang yuk An, udah mau malam. Bentar, aku metik buat di rumah dulu, balasnya. Aku pun menanti di bawah sementara Aan masih di atas memetik rambutan. Lama sekali aku menunggu di bawah sampai bosan, sementara langit semakin gelap. Aku ingin memaksa Aan untuk turun, tapi tiba-tiba Aan tak lagi terlihat di atas pohon. Aku pun panik dan mencarinya. Sialnya, Aan terlihat berjalan mengikuti rel sambil menenteng rambutannya. Aan, mau kemana? Sudah malam ini, teriakku dan Aan tak menggubris. Mau tidak mau aku pun mengejarnya. Disitulah kebodohanku. Aan tiba-tiba menghilang begitu saja di jalur itu. Aku ingin cepat-cepat kembali, tapi tiba-tiba di belakangku melintas sebuah gerbong yang besarnya hampir menutupi jalur yang aku lewati. Gerbong itu begitu tua dan sekilas tertutup kabut. Tapi saat mendekat aku baru tersadar bahwa gerbong itu ditarik oleh serombongan orang yang mengenakan baju lusuh dan kotor. Aku benar-benar merinding saat melihat rombongan penarik itu tidak memiliki kepala. Aku berpikir bahwa aku akan mati saat itu juga.
Tapi aku berpaling dan berlari. Aku berlari menjauh dari gerbong dan mengikuti jalur rel itu. Bukan keadaan semakin tenang, namun suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarku. Bukan lagi rumah-rumah yang mengapit rel itu, tapi tebing dan bukit-bukit kecil. Entah berapa lama aku berlari, aku tak berani menoleh sedikit pun. Dari sudut mataku, samar-samar aku melihat banyak sosok yang menontonku. Jelas, aku tahu mereka bukan manusia. Bukan itu hal terburuknya. Aku berhenti dengan kaki yang lemas saat melihat apa yang ada jauh di depan. Rel itu berujung pada sebuah galian yang besar. Apa yang terlihat di hadapanku seperti sebuah kejadian yang terus terulang. Ada sosok-sosok orang berpakaian kumuh, sudah babak belur dengan tangan diikat. Mereka berjalan bergantian untuk terjun ke lubang itu. Tumbal. Itulah yang terlintas di pikiranku saat itu. Entahlah, aku hanya ingin selamat. Sementara itu, gerbong yang ditarik rombongan makhluk tanpa kepala itu pun semakin mendekat. Sepertinya mereka ingin aku menjadi bagian dari mereka di lubang itu. Ibu, Eyang, tolong. Aku berteriak sambil menangis, tapi tak ada yang menjawab. Kakiku pun sudah lemas dan wajahku pucat. Aku tak ingin mati. Rasa takutku pun menjalar hingga aku pun lemas dan hampir tak sadarkan diri. Saat itulah aku mulai mendengar suara kentongan mendekat ke arahku. Ujang, Ujang. Mereka mau manggil-manggil namaku. Namun mereka tak dapat menemukanku. Entah apa yang ada di hadapanku saat itu. Seseorang yang begitu tua mendekat dan mencekram wajahku. Sing mbok delok lalekno wae. Yang kamu lihat, lupakan saja. Setelah ucapan itu terdengar, aku pun kehilangan kesadaran dan tiba-tiba terbaring di kebun warga dengan warga yang mengerumuniku. Ya ampun, Lek. Warga desa aja nggak ada yang berani ngikutin rel itu. Kok kamu nekat? Tegur seorang warga. Saya ngikutin Aan, Pak. Tapi tiba-tiba dia hilang. Aku mencoba menjelaskan. Aan juga cerita kalau dia pulang bareng kamu. Tapi tiba-tiba kamu hilang di tengah jalan. Makanya ibu langsung meminta bantuan warga untuk nyari kamu. Ucap ibu sambil memelukku. Aku coba mengingat-ingat. Tapi tak banyak yang bisa kuingat. Ibu menceritakan aku ditemukan di pinggir persimpangan rel mati yang tertutup semak. Dengan bantuan Mbah Sukmo sesepuh di desa ini. Kata mereka, Mbah Sukmo menggunakan ritual untuk menemukanku yang disembunyikan oleh sosok-sosok gaib. Keesokan harinya aku baru bisa bercerita semua yang aku lihat saat itu. Mulai tentang gerbong yang ditarik oleh orang tanpa kepala hingga makhluk-makhluk yang terjun ke dalam lubang galian. Tapi anggota keluargaku hanya menganggapku bermimpi buruk saat hilang. Rel itu berujung pada sebuah bukit kecil. Bukit hasil tanah longsor puluhan tahun lalu yang membawa desa kecil hingga banyak nyawa tidak selamat. Longsor itu tidak bisa dibereskan dan sudah ada rel baru, jadi rel ini dibiarkan begitu saja. Yang menceritakan yang ia tahu. Tapi aku tak yakin itu sepenuhnya benar. Aku merasa hanya Mbah Sukmo yang tahu kebenaran dari ujung rel ini. Saat melihat Mbah Sukmo, aku tak berani bertanya dan hanya memandangnya dari jauh. Ketika menoleh, ia hanya memberi isyarat jari telunjuk di depan bibirnya. Seolah ia memintaku untuk tidak lagi membicarakan apa yang kulihat tentang ujung rel mati itu. Tentang lubang tempat pekerja pembangun rel yang mati menjadi korban di masa kerja paksa di masa penjajahan. Entah sebagai korban atau sebagai tumbal. Selesai.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.